Ya, setelah kurang dari 1 dekade berada di bawah kepemimpinan sipil, sejak Senin kemarin Myanmar kembali ke dalam cengkeraman militer. Ini terjadi setelah pihak militer mengambil alih kekuasaan dan menyatakan negara dalam situasi darurat. Kudeta itu membawa Myanmar kembali ke masa suram. Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN kini terbelah dalam menyikapi kudeta yang terjadi di Myanmar. Untuk mengulasnya sudah bersama kami Tengku Reza Syah, dosen hubungan internasional Universitas Padjadjaran di Bandung, Jawa Barat. Halo, selamat pagi Pak Reza. Selamat pagi Indonesia, salam dari Bandung. Salam. Pak Reza, ini anggota ASEAN yang dipimpin oleh Brunei Darussalam memiliki sikap yang berbeda-beda soal kondisi Myanmar. Indonesia, kemudian Malaysia dan juga Singapura menyebut bahwa itu adalah urusan domestik Myanmar meskipun tetap mengedepankan dialog penyelesaian. Apakah ini Anda lihat tepat jika dibandingkan sikap negara ASEAN lain? Dalam kondisi ini, semua negara di dunia kaget ya. Bukan hanya kita yang kaget, ASEAN kaget, kemudian kelompok militer Myanmar sendiri kaget. Mereka belum tentu tahu harus berbuat apa. Dalam kondisi ini adalah transisi ya. Dalam hal ini kita bisa mengerti mengapa beberapa negara ASEAN itu bersikap sangat hati-hati. Tapi dari sini kelihatan dari 9 negara ASEAN minus 9 negara ASEAN tersebut, hanya 3 yang punya ide gitu. Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dan terutama sekali Indonesia, Menlu kita termasuk yang paling bergerak menghubungi ketua ASEAN saat ini, kemudian juga menyampaikan ide-ide menangani hal ini. Tapi bagaimanapun kita harus sabar karena untuk menjalin suatu konsensus ASEAN itu perlu energi yang luar biasa. DPR Indonesia sudah menyarankan suatu pertemuan khusus, tapi kita juga harus hati-hati bagaimana menamakan pertemuan khusus tersebut. Jangan sampai dianggap pertemuan luar biasa atau pertemuan darurat. Paling enggak konsultasi teratur antara pimpinan negara ASEAN, teratur antar menteri luar negeri ASEAN, binetral. Oke, Pak Reza, kemudian ini kan tadi Anda katakan banyak pihak kaget seperti itu ya. Tapi kalau kita berkaca kepada dinamika politik di Myanmar sendiri dalam beberapa tahun terakhir seperti apa sih Pak sebelum akhirnya ada kudeta Senin kemarin? Bagaimanapun ini adalah urusan dalam negeri Myanmar. Kemudian kita perhatikan militer memang 60 tahun terakhir memang memiliki kekuatan yang luar biasa dalam negeri Myanmar. Tidak mungkin adanya suatu pemerintah demokratis maju tanpa dukungan mereka. Yang kaget bagi saya adalah kalangan Aung San Suu Kyi merasa terlalu cepat menang dan terlambat menggait kalangan militer ini untuk suatu Myanmar masa depan. Ini yang bikin kalangan militer tersebut kaget dan selanjutnya menggunakan momentum konstitusional ini untuk mengambil alih keadaan. Dan mereka sudah berjanji, beri kami waktu setahun dan kami akan membawa Myanmar kepada keadaan yang lebih baik. Masalahnya adalah, setahun itu tidak dirinci ke dalam time frame, tidak ada job description, tidak ada job specification, dan juga tidak jelas bagaimana ke depannya. Apakah pemilihan umum yang seperti kemarin atau pemilihan umum yang proporsional. Artinya Pak Reza melihat selama Aung San Suu Kyi menjadi pemimpin de facto di Myanmar ada euforia demokrasi yang terjadi di sana. Apakah Anda melihat ini kesan bahwa ingin menarik investor saja, menciptakan kesan bahwa di Myanmar sudah lebih demokratis begitu? Memang ada euforia ya di kalangan pemerintah bahwa mereka berpikir bahwa sekarang bisa langsung membawa Myanmar ke level demokratis karena secara otomatis Myanmar sudah bersaudara dengan ASEAN, sudah terikat dalam berbagai persetujuan, entah namanya ASEAN Charter maupun juga persetujuan atau hasil-hasil summit setelah tahun 2008 tersebut. Namun ternyata membangun suatu demokrasi itu tidak mudah, harus ada suatu rekonsiliasi nasional. Untuk itu proses perangkulan atau engagement antara sipil dan militer ternyata tidak mudah. Dan ini merupakan tantangan terbesar bagi Aung San Suu Kyi dan juga bagi kalangan militer ke depan. Sementara kita harus menyimak bahwa mereka juga sangat berhati-hati dan mohon ke depannya sangat berhati-hati dengan mobilisasi massa. Malam kita perhatikan Aung San Suu Kyi mengatakan agar rakyat itu bersikap atas ini, tapi beda. Militansi rakyat dan militansi kelompok militer itu jauh. Dan dalam hal ini saya pikir bagus ASEAN menahan diri dan juga tentunya kita bisa berharap bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara yang sangat dekat dengan Myanmar. Dalam banyak hal, hanya pimpinan Indonesia yang diberi akses memasuki
kediaman Aung San Suu Kyi di masa lalu dan juga bahkan tempat penahanan Aung San Suu Kyi. Saya sangat berharap Indonesia dapat bergerak dengan diplomasi multijalur. Pemerintah bergerak, kemudian TNI juga bergerak, Kementerian Pertahanan bergerak. Kita memiliki mitra yang sangat kita percaya di Myanmar, dan juga Myanmar hanya percaya pada Indonesia, bukan negara-negara yang lain. Oke, jadi kita punya kans cukup besar untuk bisa berpartisipasi terhadap gejolak politik di Myanmar seperti itu. Masa depan Myanmar yang lebih baik. Oke, kemudian Pak, kalau tadi bicara soal ASEAN mungkin bersikap hati-hati, ini Amerika Serikat sudah bersuara cukup keras. Apa kemudian kira-kira langkah yang bisa diambil Amerika Serikat dalam waktu dekat ini? Yang saya khawatirkan adalah Myanmar berada pada posisi harus memilih ikut Amerika Serikat atau ikut China. Ini dalam kondisi kritis seperti ini, saya pikir tidak bijak maksa rejim Myanmar untuk menentukan sikap. Dan juga tidak bijak kalau Amerika Serikat menarik negara-negara lain di dunia untuk mengkritisi Myanmar dari aspek HAM, dari aspek pembangunan, dari aspek penindasan atas hak asasi manusia dan juga pemilu. Tidak bijak. Untuk itu saya sangat berharap Indonesia dapat kontak langsung dengan negara-negara asing tersebut untuk menahan diri. Dalam kondisi seperti ini semua goyang, dan jangan sampai Myanmar melakukan suatu pergerakan yang membahayakan ketahanan nasional ASEAN dan juga membahayakan ketahanan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. Tentunya Amerika Serikat tidak akan mau kalau Myanmar mendadak memberikan akses kepada China yang luar biasa. Terakhir Pak Reza, ini juga yang paling penting untuk kita di Indonesia ini soal hubungan bilateral dengan Indonesia. Tapi tadi Pak Reza menggambarkan bahwa saat ini pemimpin yang ada di sana yaitu adalah militer begitu, masih kebingungan harus bersikap seperti apa, tapi sejauh ini langkah jangka pendek dan menengah Indonesia terkait dengan hubungan bilateral bagaimana? Saya pikir Indonesia harus menggunakan multi jalur ya. Jadi dalam hal ini hubungan itu kita harus sering-sering mengundang dubes Myanmar yang ada di Jakarta untuk berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri. Kemudian kita harus mengekspresikan harapan-harapan kita. Kesulitan yang mereka hadapi sekarang itu sudah pernah kita alami di masa lalu gitu, dan kita sudah berhasil melewati transisi demokrasi ini dengan sangat baik, dan terus terang Myanmar sebenarnya berguru pada kita. Yang dikecewakan oleh rezim militer Myanmar adalah kita tidak diajak untuk menata suatu demokrasi, suatu masa depan Myanmar ke depan. Oke, baik, Pak Tengku Reza Shah, dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat beraktivitas, sehat selalu Pak Reza. Terima kasih. Terima kasih.